Banyak yang bertanya kepada saya, Mas Dika, boleh nggak sih kita tidur setelah makan? Contohnya misalnya setelah makan sahur. Dan jawaban saya, sebaiknya Anda menghindari itu kecuali Anda siap kalau badannya semakin besar, berat badannya semakin bertambah, dan perutnya semakin buncit. Penjelasan selengkapnya ada di video ini. Jadi pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Salah satu pertanyaan yang sering saya terima pada saat puasa kayak gini adalah, Mas Dika, boleh nggak kita tidur setelah makan, terutama makan sahur? Dan menurut saya, sebaiknya itu Anda hindari. Karena apa? Karena tidur setelah makan itu akan membuat makanan tersebut tidak tercerna secara sempurna. Dan konsekuensinya setidaknya ada 3 hal yang kemungkinan besar akan Anda alami. Pertama, kalau makanan tidak terserap secara sempurna, artinya nutrisinya juga tidak terambil oleh tubuh secara sempurna. Jadi banyak banget nutrisi yang terbuang daripada nutrisi yang terpakai. Nah, kalau nutrisinya itu terbuang, semakin banyak nutrisi yang terbuang, artinya apa? Lebih banyak yang jadi feses, yang jadi BAB ketimbang yang jadi nutrisi untuk membenahi tubuh kita. Proteinnya tidak akan terserap secara sempurna, kemudian lemak baiknya juga tidak akan terpakai secara sempurna, dan kemudian serat-serat juga akan terbuang begitu saja. Artinya, apa yang Anda makan nanti lebih banyak terbuang, jadi feses, akan terbuang waktu Anda BAB, sementara nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda untuk mengganti sel yang rusak, untuk memperbarui otot, dan kemudian untuk menjalankan semua fungsi-fungsi sel yang harusnya jadi tidak optimal. Padahal tujuan kita makan itu apa sih? Tujuan makan adalah memberi masukan nutrisi yang sebaik mungkin kepada tubuh kita. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang kepengen makan itu tujuannya biar BAB-nya banyak. Makan biar BAB-nya rutin dan setiap hari. Karena BAB itu hanya konsekuensi. Semakin banyak nutrisi dari makanan yang tidak terserap, maka otomatis BAB-nya akan lebih banyak dan lebih sering. Karena itu ya harus tiap hari BAB-nya. Tapi kalau nutrisi dari apa yang kita makan itu terserap secara sempurna untuk memperbarui otot, untuk memperbaiki sel-sel yang menua dan sel-sel yang rusak, maka BAB-nya menjadi sedikit dan BAB-nya tidak sering dan tidak setiap hari. Dan jadi, kalau Anda tidur setelah makan, maka otomatis nutrisinya jadi tidak terserap secara sempurna dan ampasnya atau limbahnya jadi lebih banyak. Jadi lebih banyak jadi feses ketimbang jadi nutrisi. Itu konsekuensi pertama kalau Anda tidur setelah makan, terutama setelah makan sahur. Kedua, konsekuensi kalau Anda tidur setelah makan, terutama pada saat sahur gitu ya, langsung tidur, maka itu bisa menyebabkan asam lambung yang naik ke kerongkongan. Itu biasa disebut GERD. Kepanjangannya saya agak lupa, cari aja GERD itu apa. Ini terutama untuk teman-teman yang punya sakit MAH, punya asam lambung, punya GERD dan lain sebagainya. Tidur setelah makan itu sangat-sangat beresiko karena gasnya, asam lambungnya bisa naik. Jadi MAH-nya bisa semakin parah, asam lambungnya semakin berbahaya, terus kemudian bisa naik sampai ke kerongkongan dan banyak sekali yang berakhir dengan kematian orang-orang yang punya penyakit kayak gini. Jadi kalau kemudian apa yang Anda makan tidak terserap secara sempurna karena Anda pakai tidur, ya konsekuensinya bermasalah di asam lambung, bermasalah di lambung. Dan rata-rata orang yang punya sakit MAH, punya asam lambung, kemudian punya GERD, itu adalah tipe-tipe orang yang pola makannya biasanya terlalu banyak, tidak terserap oleh tubuh, dan biasanya memang sering tidur setelah makan. Jadi untuk Anda yang nggak mau punya masalah lambung, punya MAH, punya GERD, hindari tidur setelah makan, apalagi Anda yang sudah terlanjur punya gitu ya. Nah,
Sekarang konsekuensi yang ketiga. Kalau Anda tidur setelah makan, karena nutrisinya tadi tidak banyak yang dihasilkan, lebih banyak ke jadi ampas, jadi BAB gitu ya. Kabar buruknya, nutrisi tadi itu tidak terpakai oleh tubuh, jadi tidak terbakar dengan sempurna. Karena apa? Karena waktu istirahat, semua organ itu kan diistirahatkan, selain misalnya jantung dan lain sebagainya. Nah, kalau banyak sel dan organ itu beristirahat pada saat tidur, sementara Anda baru saja memasukkan nutrisi, itu artinya nutrisi dari makanan tersebut tidak terserap. Artinya nutrisinya tidak digunakan semestinya oleh sel di tubuh Anda. Nah, artinya apa? Kalau nutrisinya nggak terpakai, apalagi nutrisi ini dalam bentuk glukosa gitu ya. Glukosa di dalam darah kan nggak boleh tinggi. Maka kemudian agar gula darah Anda tetap stabil, maka tubuh akan memproduksi hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas kita. Tugasnya apa? Akhirnya kemudian glukosa di dalam darah kita yang tinggi ini akan dikonversi atau diubah menjadi lemak badan. Dan lemak badan ini kan nggak boleh ada di dalam darah dalam jumlah besar. Jadi lemak badan ini kemudian akan disimpan oleh tubuh kita di sel-sel lemak yang disebut sebagai adipose tissue. Tempatnya di mana Mas Dika? Tempatnya ya di pipi, di lengan, dan terutama di perut untuk laki-laki dan di bokong untuk yang perempuan. Jadi kalau Anda makan terus kemudian tidur, ya pertama tadi nutrisinya tidak akan terserap. Jadi tidak akan menghasilkan banyak nutrisi, lebih banyak menghasilkan sampah untuk dibuang waktu BAB. Kemudian bisa bermasalah dengan asam lambung, terutama Anda yang punya MAH dan GERD. Dan yang ketiga, tidur setelah makan akan membuat lemak badan Anda semakin bertambah dan Anda semakin menggendut. Nah, semakin banyak tubuh menghasilkan lemak untuk mengubah gula biar kembali stabil, maka otomatis nanti lemaknya semakin tinggi, dan yang membawa lemak dari liver menuju sel-sel itu adalah yang namanya LDL atau disebut kolesterol. Jadi kalau Anda tidur setelah makan, maka otomatis kolesterol di tubuh Anda akan meningkat secara drastis meskipun Anda tidak makan makanan yang tinggi kolesterol. Itu penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan boleh enggak tidur setelah makan sahur. Jawabannya boleh, asal Anda siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau Anda kepengen sehat, tetap prima dan badannya tetap bagus, nggak membengkak, nggak semakin gede, perutnya nggak semakin buncit, maka sebaiknya itu dihindari. Mudah-mudahan bisa menjawab penasaran dan ingin tahu Anda. Dan kalau ada punya pertanyaan lain, tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya coba bahas di video-video berikutnya. Dan bagikan video ini kalau menurut Anda bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahrendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, banyak yang bertanya kepada saya, Mas Dika, boleh nggak sih kita tidur setelah makan? Setelah makan sahur misalnya. Dan jawaban saya, sebaiknya Anda menghindari itu. Kecuali Anda siap kalau badannya semakin membesar dan perutnya semakin membuncit. Simak penjelasannya dalam video ini. Salah. Halo, banyak yang bertanya kepada saya, Mas Dika, boleh nggak sih kita tidur setelah makan, terutama makan sahur misalnya? Dan jawaban saya, sebaiknya Anda menghindari itu. Kecuali Anda siap berat badannya semakin bertambah, berat badannya semakin membesar, dan kemudian perutnya semakin membuncit. Simak penjelasan selengkapnya dalam video ini. Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai. Salah. Kalau badannya semakin membesar dan perutnya semakin membuncit. Simak penjelasannya dalam video ini. Salah. Kalau badannya semakin membesar dan perutnya semakin membuncit. Simak penjelasannya dalam video ini. Salah.
kalau badannya semakin membesar dan perutnya semakin membuncit. Simak penjelasannya dalam video ini. Salah.